Ibu Yeni Yuliatin RASB. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin yang bersilakan duduk kembali. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah al-Hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat hormati Bapak Ibu guru serta staf TU karyawan SMP Negeri 2 Moro. Kami khusus kepada Bu Selis selaku calon guru penggerak yang sekarang melaksanakan aksi nyata dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam berlimpah bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kami dari jalan sopan lo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Moro. Izinkan kami nama Suliswati SPB dari SMP Negeri 2 Moro melakukan pengibasan aksi nyata pengibasan tentang
yaitu pembukaan dan perkenalan, presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Untuk pertanyaan pemantik, yang pertama yaitu lingkungan positif itu yang bagaimana sih? Pemantik kedua, nanti saya kirim di Padlet saja di SMP di Dua Ngoronya. Yang kedua, mengapa perlu adanya budaya positif di SMP atau di sekolah kita? Yang ketiga, bagaimana sih sekolah yang Anda impikan, yang kita impikan bersama? Untuk jawabannya Bapak Ibu bisa buka di SMP Negeri 2 Ngoro, grup SMP. Itu buka Padletnya, Bapak Ibu bisa menggunakan Chrome. Kalau misalkan itu ada posisi di browser, jadi jangan kompas dulu baru dibuka di Chrome. Terima kasih. Waktunya 5 menit cukup ya. Bapak Ibu, ini jawaban dari Ibu Siti Aminah Rahayu. Lingkungan positif itu didukung dengan suasana yang nyaman oleh siswa atau siswi yang selalu aktif dalam pembelajaran. Hubungan antara semua pihak, siswa, guru, dan lain-lain saling memberikan komunikasi yang baik untuk meningkatkan anak didiknya. Kemudian sekolah impian yang Bu Yayu impikan yaitu sekolah yang mempunyai lingkungan yang nyaman. Oh iya. Adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui atau mungkin begini Bapak Ibu kita sharing saja karena kita juga sudah mempelajari di PNM banyak sekali, jadi saya kira sudah banyak yang mengerti tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu Bapak Ibu barangkali kita hanya mengingatkan kembali? Terima kasih Bu Sulis. Kalau menurut pendapat saya setelah mengamati dari beberapa aktivitas di PNM, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang secara universal dan bisa diterapkan di sekolah sehingga menjadi kebiasaan baik atau good habit bagi siswa kita semuanya. Kira-kira seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Betul sekali, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau dan Bu Yayu, sobeklah secari kertas, tuliskan sesuatu yang sangat berharga atau sangat rahasia bagi Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggamlah. Ya, genggamlah. Kemudian mungkin yang menggenggam bisa Bu Nurholis atau Bapak Ibu begini dengan teman sebelahnya bisa mempraktekkan, dan yang sebelahnya Bu Yayu bisa memaksa Bu Kolis, bisa merayu dengan rayuan, dengan hardikan, dengan ancaman, membujuk itu agar bagaimana tangan atau genggaman dari Bu Nurholis itu bisa membukanya atau bisa terbuka. Ya, nanti Bu Yayu yang bagian merayu saja, Bu Yayu merayu Bu Kolis atau membentak, tidak hanya merayu, bisa membujuk, bisa merayu, menghardik, mengancam dan sebagainya. Apakah nanti Bu Kolis bisa menggenggam terus atau bisa memberikan rahasianya kepada panjenengan Bu Yayu? Jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Lihat kami ada. Lihat, kamu kan jadi.
serta memperlakukan padi ya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi lalat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, kita seringkali dalam kenyataannya bahwa mendidik siswa itu kadang kalau kita anak ya, ini anak, didiklah anak itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Contoh padi petani tadi, kalau padi jangan dipaksakan dia menjadi jagung, juga jangan dirawat, jangan dipelihara seperti jagung. Jadi rawatlah padi ya sesuai dengan kodratnya padi, jangan memaksakan padi menjadi jagung. Begitu juga dengan anak didik kita. Anak didik kita itu sebetulnya sudah terlahir, sudah ada garisnya, kita hanya tinggal menebalkan saja. Jadi mereka itu sudah punya talenta, kita hanya memberikan, merawat, memfasilitasinya supaya talenta yang ada pada anak didik itu bisa berkembang. Jadi jangan dipaksakan seperti tadi padi menjadi jagung. Jadi kita hanya Siswa yang mengikuti peraturan yang ada di sekolah. siswa yang mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Iva. Tepuk tangan untuk Bu Iva. Ya, disiplin itu adalah berasal dari kata atau berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Prates dan Plato. Disiplin itu membuat. Baiklah Bapak Ibu, untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ini saya ingin menambahkan untuk poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di poin nomor 1 itu kan ada mencatat 100 kali di dalam buku, ya, di dalam buku. Untuk siswa itu bisa juga sebagai hukuman, bisa juga sebagai konsekuensi. Kenapa saya bilang bisa sebagai hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman berarti Bapak Ibu guru tidak ada akad. Ya. Kalau hukuman berarti Bapak Ibu guru tidak ada akad. Jadi itu langsung insidental. Begitu anak-anak terlambat, Bapak Ibu guru langsung menghukum. Tapi itu bisa juga menjadi konsekuensi kalau itu sudah ada akad dari Bapak Ibu guru tersebut. Jadi itu kemungkinan bisa menjadi hukuman, bisa menjadi konsekuensi. Jadi itu saya menambahkan seperti itu Bu Suri. Karena apa? Jadi tadi kemungkinan dari awal sudah ada konsekuensi, misalnya bahasa Inggris. Kamu telat masuk, berarti kamu harus jalan jongkok. Kelihatannya sepele, tapi itu bisa konsekuensi, bisa hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Kolin. Aplaus untuk Bu Nur Kolin. Bu Yayu, kemarin kebetulan saya nonton di TikTok. Nah ini ada Bapak Ibu yang menjelaskan. Kira-kira kalau hukuman memang benar kata Bu Yayu, kita tidak memberikan perasaan tidak nyaman pada siswa. Karena kalau kamu mendapat nilai 0, kamu akan saya hukum di depan kelas, itu kan memalukan. Sedangkan kalau konsekuensi itu lebih ke tanggung jawab anaknya yang diambil. Contohnya, ketika anak kita membeli makanan dan makanannya tidak dihabiskan, sebenarnya itu tidak boleh. Jadi kita harus jangan biarkan, tetapi kita akan memberikan konsekuensi. Kamu sudah membeli makanan itu, bagaimanapun rasanya enak atau tidak harus dimakan. Itu namanya ada konsekuensi, sehingga ada tanggung jawab yang dijalankan oleh anak tersebut. Sedangkan untuk penghargaan, betul juga tadi katanya Bu Yani juga bahwa penghargaan itu sebagai reward jika anak kita itu mendapatkan nilai baik, tetapi rewardnya tidak berupa uang atau barang biar tidak menjadi kebiasaan. Karena
kata-kata yang membangun semangat agar capaian prestasinya tidak menurun. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani, betul sekali. Aplaus untuk Bu Yani. Yaitu kemudian gunakan masker, bisa diganti kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan keamanan. Lanjut. Ini yang sudah pernah saya lakukan. Jadi saya membagi, yang pertama itu saya membagikan kertas post-it kepada anak-anak. Di sini anak-anak itu menuliskan apa saja yang akan dibuat untuk kesepakatannya. Kemudian setelah ditulis ditempel di papan tulis. Jadi usulan-usulan anak-anak itu ditempel di papan. Kemudian ini kalimat-kalimatnya diganti yang kalimat yang positif. Langkah yang keempat, mengecek ulang apakah ada yang kata-katanya belum positif. Kemudian kalau sudah semuanya kita tulis di kertas manila, Bapak Ibu, di kertas manila seperti ini. Memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Baiklah Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu bisa apa yang sering kali Bapak Ibu lakukan, bisa dibagikan di sini. Jadi 5 posisi kontrol di sini. 1. Penghukum. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. Dan yang 5 posisi manajer. Nanti akan saya tayangkan tentang contoh dari masing-masing 5 posisi kontrol ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kami sudah tahu kenapa dipanggil Ibu ke sini? Siap, sudah tahu. Saya pulang padahal belum pulang, Bu. Pulang dengan cara melompati pagar, Bu. Lompat bakar. Ini anak ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tentunya Dani punya alasan tertentu. Kenapa Dani kok melakukan hal itu? Tidak ada kegiatan, Bu. Kegiatan ada kelas meeting, tidak kebagian kegiatan. Jadinya saya pulang saja tidur. Ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Siap, saya masih ingat, Bu. Saya melanggar aturan nomor 3, yaitu melewati jalan yang benar. Yang dilakukan Dani kemarin? Melewati jalan yang salah, Bu. Saya melompati pagar, Bu. Alhamdulillah, Dani sudah menyadari kesalahannya Dani. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Dani? Menjadi lebih disiplin, Bu. Mematuhi keyakinan kelas dan menghargai teman dan guru. Semoga apa yang dikatakan Dani bisa menerapkan untuk saat ini dan selanjutnya juga bisa diterapkan di rumahnya. Lebih disiplin, menghormati teman dan guru, juga mematuhi keyakinan kelas. Terima kasih, Dani bisa kembali ke kelasnya lagi. Waalaikumsalam. Dan mencoba melakukan menangani siswa dengan segitiga restitusi. Ya, untuk segitiga restitusi sendiri itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Selamat siang dengan Yonaya. Ya, Yonaya, tahu kenapa dipanggil Ibu ke sini?
diulangi lagi. Kemudian mematuhi keyakinan kelas. Terima kasih Jonaya sudah mampu menahan emosinya walaupun bertengkar dengan temannya, kemudian sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Semoga Jonaya tidak hanya menerapkan di sekolah, tapi juga bisa menerapkan di rumah. Sekarang Jonaya bisa kembali ke kelasnya. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Perbedaan aturan kelas dengan keyakinan kelas, mohon untuk dijelaskan biar jelas. Matur suwun. Terima kasih Bapak Siva untuk pertanyaannya. Pertanyaannya Bapak Siva yaitu apa perbedaan peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, begitu ya Bapak? Nah, baiklah Bapak, untuk kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama-sama antara murid dan guru. Dan untuk keyakinan kelas, nah dari kesepakatan itu yang ada nilai-nilai kebajikannya. Contohnya tadi sudah kami tampilkan, misalkan contoh kesepakatan kelas datang tepat waktu. Nah itu bisa diganti disiplin. Kemudian ada lagi, setelah membaca buku ditaruh di rak kembali. Nah itu bisa diganti tanggung jawab. Seperti itu Bapak. Untuk refleksi Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu linknya saya kirim Padlet di SMP. Jadi seperti tadi pada waktu menjawab awal di pertanyaan awal di tematik, sekarang Bapak Ibu menjawab refleksi dari ini. Hal baru apa yang Bapak Ibu peroleh dari sosialisasi membangun budaya positif di sekolah? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsiktif? Yang ketiga, apakah yang selanjutnya akan Bapak Ibu lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Pada hari ini mendapat ilmu baru lagi tentang bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Saya jadi mengerti bahwa sebagai guru hanya membimbing siswa karena semua siswa memiliki kodrat alamnya sendiri. Saya juga menjadi tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Kita harus lebih memahami siswa kita agar nilai-nilai kebaikan yang diyakini bisa menjadi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iftitahatul Fuada, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Ngoro. Setelah mendapatkan pengimbasan aksi nyata budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sulistiowati SPD, maka saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dan berupaya menerapkan di lingkungan sekolah kami. Bagaimana teori disiplin yang dikemukakan oleh Diane Gassen meliputi perubahan paradigma, konsep disiplin positif, dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, di mana untuk membangun budaya positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sukses untuk Bu Sulistiowati SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Kok jam segini baru berangkat, baru nyampe ke sekolah? Ya Bu, maaf, rumah saya jauh di Budi. Tapi kalau lihat dari absen ibu, kamu sudah 3 kali dalam seminggu, itu terlambat. Padahal sekolah kita itu masuknya jam berapa sih? Jam 07 Bu. Berarti kamu sudah tahu ya? Ya Bu. Kira-kira bagaimana solusinya supaya Faris tidak terlambat berangkat ke sekolah? Saya harus berangkat lebih pagi Bu, supaya nyampe di sekolah kurang dari jam 6 atau 5. Terus kira-kira apa lagi? Saya harus bangun lebih pagi Bu. Betul sekali. Mulai besok kira-kira bisa dicoba ya untuk berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Insya Allah bisa Bu. Jika kamu berangkat lebih pagi, suasana jalan kan masih sepi. Apalagi kamu belum punya SIM. Ya Bu. Sehingga kamu harus berhati-hati dan tidak boleh ngebut dan harus pakai helm. Saya sudah pakai helm kok Bu. Nanti Faris juga bisa minta tolong ibu ya supaya membangunkan lebih pagi. Ya Bu, nanti saya sampaikan ke Ibu. Kalau begitu, kembali ke tempat duduk, kita melakukan kegiatan pembelajaran kembali. Ya Bu. Pun. Hai Faris. Gimana kabarnya? Bagus, itu artinya Faris sudah mengerti hak dan kewajiban sebagai siswa. Ya Allah ya. Tetap semangat ya, semangat jauh. Ya Bu.